Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Marki Prod yang dimuliakan Allah, pernah merasa hidupmu penuh masalah? Rezeki seret, sering bertengkar, atau rumah terasa sumpek tanpa alasan? Bisa jadi ini gara-gara tanaman yang ada di rumahmu. Ada 9 tanaman yang menurut ilmu kuno bisa menghambat rezeki, bikin bisnis mandek, dan memicu energi negatif. Banyak orang gak sadar bahayanya. Jangan sampai kamu terlambat mengetahuinya. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Kaktus. Kaktus sering dipilih sebagai tanaman hias karena mudah dirawat dan memiliki bentuk unik. Namun, dalam kepercayaan kuno dan Feng Shui, tanaman berduri seperti kaktus dianggap bisa menyerap energi positif dan menggantinya dengan aura negatif. Duri-durinya melambangkan pertengkaran, kesulitan, dan penghalang dalam hidup. Jika diletakkan di dalam rumah, kaktus dipercaya bisa membawa energi ketidakharmonisan, terutama dalam hubungan keluarga atau bisnis. Meski begitu, bukan berarti kaktus sepenuhnya membawa sial. Jika ingin tetap menanamnya, pastikan diletakkan di luar rumah atau di area yang tidak mengganggu aliran energi utama, seperti di dekat jendela atau balkon. Penting juga untuk memperhatikan arah penempatannya. Dalam Feng Shui, meletakkan kaktus di sudut yang tepat, seperti dekat pintu masuk tetapi menghadap keluar, bisa membantu menetralisir energi buruk. Jadi, apakah kamu punya kaktus di rumah? Jika iya, coba perhatikan kembali penempatannya agar tidak menghambat datangnya rezeki dan keharmonisan. 2. Pohon bonsai. Pohon bonsai memang indah dan bernilai seni tinggi. Bentuknya yang kecil dan unik membuat banyak orang tertarik untuk menjadikannya hiasan di rumah atau kantor. Namun, dalam kepercayaan kuno dan Feng Shui, bonsai melambangkan keterbatasan pertumbuhan. Karena pohon ini sengaja dikerdilkan, banyak yang percaya bahwa energi dari bonsai juga dapat menghambat pertumbuhan rezeki dan kemajuan dalam hidup. Secara simbolis, bonsai mencerminkan stagnasi, sehingga bisa memengaruhi perkembangan karir, bisnis, dan keuangan. Jika kamu merasa usaha atau kehidupan finansialmu tidak berkembang, ada baiknya mempertimbangkan kembali keberadaan bonsai di rumah. Jika tetap ingin memilikinya, disarankan untuk meletakkannya di area tertentu, seperti taman atau teras, agar tidak menghambat aliran energi di dalam rumah. Namun, semua kembali pada keyakinan masing-masing. Bonsai tetap memiliki nilai estetika yang tinggi dan dapat menjadi sumber ketenangan bagi pemiliknya. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah bonsai membawa energi positif atau justru sebaliknya? Pohon kilauan. 3. Bunga Bougainvillea atau kembang kertas. Bougainvillea atau kembang kertas terkenal dengan warna-warninya yang indah dan pertumbuhannya yang cepat. Namun, dalam kepercayaan Feng Shui dan ilmu kuno, tanaman ini dianggap kurang baik jika ditanam di dalam pekarangan rumah. Alasan utamanya adalah karena Bougainvillea memiliki banyak duri tajam. Tanaman berduri sering dikaitkan dengan energi negatif, konflik, dan pertengkaran dalam rumah tangga. Jika ditanam terlalu dekat dengan pintu masuk atau area utama rumah, tanaman ini dipercaya bisa menghambat aliran rezeki dan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan penghuni rumah. Namun, jika tetap ingin menanamnya, pastikan Bougainvillea berada di luar pagar atau di taman belakang. Dengan begitu, energi negatifnya tidak terlalu memengaruhi suasana di dalam rumah. Selain itu,
Rajin memangkasnya agar tetap rapi dan tidak terlalu lebat juga dapat membantu mengurangi efek buruk yang dipercaya oleh sebagian orang. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kembang kertas benar-benar bisa memengaruhi keberuntungan? Atau hanya sekadar mitos? 4. Pohon beringin. Pohon beringin sering dikaitkan dengan aura mistis dan energi gaib dalam berbagai kepercayaan. Pohon ini dikenal memiliki akar gantung yang lebat dan batang besar yang kuat. Dalam Feng Shui dan ilmu kuno, pohon beringin dipercaya bisa menyerap energi positif di sekitarnya, sehingga kurang baik jika ditanam di area rumah. Banyak orang percaya bahwa beringin merupakan tempat bernaungnya makhluk halus. Jika ditanam di pekarangan rumah, pohon ini dikhawatirkan bisa membawa energi berat yang membuat suasana rumah terasa sumpek dan rezeki sulit mengalir lancar. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang agresif dan dapat merusak fondasi bangunan, yang secara simbolis bisa diartikan sebagai penghambat stabilitas dalam kehidupan pemilik rumah. Jika tetap ingin memiliki beringin, sebaiknya ditanam di tempat yang luas, seperti taman kota atau area terbuka lainnya. Dengan begitu, keindahannya tetap bisa dinikmati tanpa memengaruhi energi rumah. Bagaimana menurutmu? Apakah pohon beringin benar-benar berpengaruh terhadap rezeki, atau hanya sekadar mitos yang berkembang di masyarakat? 5. Tanaman sirih gading. Sirih gading adalah tanaman hias yang populer karena mudah dirawat dan memiliki daun hijau menjalar yang cantik. Namun, dalam Feng Shui dan kepercayaan kuno, tanaman ini dianggap bisa membawa pengaruh negatif jika diletakkan di dalam rumah. Alasannya, sirih gading adalah tanaman yang tumbuh menjalar ke bawah. Dalam Feng Shui, tanaman dengan pertumbuhan ke bawah melambangkan kemunduran, kesulitan finansial, dan energi rezeki yang menurun. Jika dibiarkan menjuntai, dipercaya bisa membuat penghuni rumah mengalami stagnasi dalam karir dan usaha. Agar tidak berdampak buruk, sirih gading sebaiknya ditanam dengan penyangga vertikal agar tumbuh ke atas, melambangkan pertumbuhan dan keberuntungan. Selain itu, hindari meletakkannya di dalam kamar atau ruang kerja, karena dapat menimbulkan energi malas dan kurang produktif. Meski demikian, sirih gading tetap memiliki manfaat, seperti menyaring udara dan memberikan kesan hijau yang segar. Jadi, apakah kamu masih ingin menanam sirih gading di rumah? 6. Bunga teratai. Bunga teratai sering dikaitkan dengan kesucian dan ketenangan dalam banyak budaya. Namun, dalam kepercayaan kuno, tanaman ini dianggap kurang baik jika ditanam di sekitar rumah. Alasannya, teratai tumbuh di air yang diam, seperti kolam atau rawa. Air yang tidak mengalir dalam Feng Shui melambangkan energi yang stagnan, yang bisa berdampak pada rezeki dan kemajuan hidup. Jika ditanam di rumah, terutama tanpa perawatan yang baik, teratai dipercaya dapat membawa rasa malas, kurang semangat bekerja, dan menghambat aliran keberuntungan. Selain itu, teratai sering ditemukan di tempat ibadah dan pemakaman, sehingga ada anggapan bahwa tanaman ini lebih cocok untuk lingkungan spiritual daripada tempat tinggal. Jika ingin tetap menanam teratai, pastikan airnya selalu bersih dan memiliki aliran kecil agar energi tetap bergerak. Dengan begitu, keindahan teratai tetap bisa dinikmati tanpa mengganggu keseimbangan energi rumah. Bagaimana menurutmu? Apakah teratai membawa ketenangan atau justru menghambat rezeki? 7. Pohon randu atau kapuk. Pohon randu atau kapuk dikenal dengan batangnya yang besar dan berongga, serta kapas yang dihasilkan dari buahnya. Dalam kepercayaan kuno, pohon ini sering dikaitkan dengan hal mistis dan energi negatif, sehingga dianggap kurang baik jika ditanam di sekitar rumah. Salah satu alasan utama adalah karena batangnya yang besar dan berongga dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus. Energinya yang berat dapat membuat suasana rumah terasa suram, menimbulkan perasaan gelisah, serta menghambat aliran rezeki dan keberuntungan. Selain itu, randu memiliki akar yang kuat dan bisa merusak struktur tanah di sekitarnya, yang secara simbolis dapat diartikan sebagai penghambat stabilitas keuangan dan kehidupan pemilik rumah. Dalam beberapa budaya, randu juga sering ditemukan di area pemakaman,
sehingga semakin memperkuat anggapan bahwa tanaman ini membawa energi kurang baik. Jika tetap ingin menanam pohon randu, sebaiknya di area terbuka yang jauh dari rumah, seperti perkebunan atau ladang. Bagaimana menurutmu? Apakah pohon ini benar-benar memengaruhi rezeki atau hanya sekadar mitos? 8. Tanaman paku-pakuan. Tanaman paku-pakuan atau pakis sering digunakan sebagai dekorasi karena bentuknya yang unik dan kemampuannya tumbuh di berbagai kondisi. Namun, dalam kepercayaan kuno, tanaman ini dianggap kurang baik jika ditanam di dalam rumah. Salah satu alasan utamanya adalah karena tanaman ini sering ditemukan di tempat yang lembab dan teduh, seperti hutan atau area makam. Hal ini membuatnya dikaitkan dengan energi dingin dan stagnan, yang bisa menghambat aliran rezeki serta membuat suasana rumah terasa suram. Selain itu, paku-pakuan dikenal sebagai tanaman yang menyerap banyak kelembapan, yang dalam Feng Shui dapat diartikan sebagai simbol kemiskinan atau kesulitan finansial. Jika terlalu banyak ditanam di sekitar rumah, dipercaya bisa membawa aura kemunduran dan membuat penghuninya sulit berkembang. Jika tetap ingin memiliki tanaman paku-pakuan, sebaiknya diletakkan di taman luar rumah atau area yang mendapatkan cukup cahaya. Dengan penempatan yang tepat, tanaman ini tetap bisa memberikan kesan hijau yang asri tanpa mengganggu keseimbangan energi di dalam rumah. Bagaimana menurutmu? Apakah tanaman ini membawa kesejukan atau justru menghambat keberuntungan? 9. Pohon ara. Pohon ara dikenal dengan akarnya yang menjuntai dan pertumbuhannya yang besar. Dalam berbagai kepercayaan kuno, pohon ini sering dikaitkan dengan energi mistis dan dipercaya membawa aura yang kurang baik jika ditanam di sekitar rumah. Salah satu alasan utamanya adalah karena akar gantungnya yang tebal dan menyerupai tirai, yang dalam Feng Shui diartikan sebagai penghalang masuknya energi positif dan rezeki. Pohon ini juga sering ditemukan di tempat-tempat sunyi atau bangunan tua, sehingga semakin memperkuat kesan angker dan penuh misteri. Selain itu, pohon ara memiliki sistem akar yang agresif dan dapat merusak fondasi rumah jika ditanam terlalu dekat. Secara simbolis, ini bisa diartikan sebagai penghambat stabilitas finansial dan kehidupan penghuni rumah. Jika ingin tetap menanam pohon ara, sebaiknya di tempat yang luas dan jauh dari bangunan utama agar tidak memengaruhi energi rumah. Dengan penempatan yang tepat, pohon ini tetap bisa memberikan manfaat, seperti keteduhan dan udara segar. Jadi, apakah pohon ara benar-benar menghambat rezeki atau hanya sekadar mitos yang berkembang di masyarakat? Nah, itu dia 9 tanaman yang menurut ilmu kuno bisa menghambat rezeki dan kemakmuran. Tapi, balik lagi ya, semua ini tergantung kepercayaan masing-masing. Yang terpenting, kita tetap berusaha, berdoa, dan menjaga energi positif dalam rumah. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.